Jawa Timur. Prabowo jangan takut sama Jokowi. Alhamdulillah, maju terus Prabowo. Habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif, tetapi tentu ada hal teknis yang nanti kita akan. Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi direview kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu yang terjadi apa adanya. Nah, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disini? Iya, iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa. Ada berapa? 11. Bapak, ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin, Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya untuk Ya, tersangka? kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Pak, yang sudah tersangka itu, Pak, apakah sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya, Anda ya. Dan Permisi. Terima kasih. Sudah ada, nanti Baik, terima kasih Pak. Ada apa Pak? Terima kasih Pak. Sampai ketika hampir jam 8 malam, dia tuh kebingungan gitu loh. Mau alasan apa lagi? Akhirnya kita pertanyakan, jujur aja penyidik, alasannya apa kami tidak terima ini? Ternyata alasannya cukup lucu, cukup menarik buat saya. Dia bilang ditolak atas perintah pimpinan. Wah, ini sangat mengerikan gitu loh. Setelah itu saya tanya,
pernyataan kamu itu sebagai penyidik, kira-kira kamu malu nggak sebagai penyidik? Jawabannya dia cuma diam, dia bilang saya malu Pak katanya. Masalahnya hari ini ijazahnya tidak pernah ditampilkan, mukanya berbeda, giginya nggak ginsul, itu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dan kawan-kawan berada di gedung KPK, yang dimana aksi hari ini adalah untuk menangkap semua koruptor yang merusak bangsa ini. Peristiwa Sumatera dan Aceh ini benar-benar sangat menyedihkan hati saya, karena saya ada juga orang tua saya dari Sumatera dan Aceh gitu. Oleh karena itu saya hadir di sini mendukung gerakan rakyat untuk menangkap para koruptor, para pejabat-pejabat bangsat yang menebas hutan-hutan Indonesia. Nah, kebijakan penebangan ini di 10 tahun rezim Jokowi ini sangat luar biasa. Oke, kita kembali lagi di channel ini, di mana sebuah cuplikan video yaitu masyarakat turun tangan ke Solo untuk memasukkan Gibran dan diadili Jokowi. Nah, kita saksikan video sebelumnya yang belum clean atau masyarakat di sini dikatakan, ayo lanjutkan saudara-saudara biar ngeri, negeri kita bebas dari orang-orang jahat. Ayo kita bersatu. Nah, gawat nih, ayo cepat turunkan Wapres ijazah, gak jelas adili Pak Jokowi. Nah, ayo bersatu seluruh rakyat Indonesia untuk menegak hukum. Ayo bergerak rakyat Indonesia, cepat turunkan Gibran, sangat memalukan. Nah, orang Indonesia ini banyak jujur tapi juga banyak yang gak jujur. Gimana himbauan aja, ayo bagi yang jujur menuja mohon pada Gusti Sang Pencipta, semoga bagi yang gak jujur cepat dilaknat. Nah, kemudian kami doakan perjuangan Bapak Ibu untuk jujuran bangsa atau kejujuran yang kita cintai ini. Nah, kita udah lihat gimana menurut netizen atau masyarakat, tolong Pak Presiden RI Prabowo tegakkan hukum biar rakyat makmur. Terima kasih, saya bersyukur. Gimana dan anaknya masih ada karma pala nagih. Nah, kemudian lanjutkan perjuanganmu, semoga para penjuang kebenaran selalu dilindungi Allah. Semua rakyat mendengar apa yang terjadi di negara ini. Jokowi dan Gibran sudah merusak hukum negara. Ayo rakyat bersatulah demi keadilan dan kejujuran. Nah, ayo reformasi jilid-jilid, masukkan Fufu Fafa, seret Mulyono ke pengadilan rakyat, sita berangkas di rumahnya si Mulyono, mantan presiden paling memalukan bangsa di mata keluarganya. Nah, terus berjuang saudaraku. Kalau penegak hukum negara tidak bisa mengadili Jokowi dan Gibran, maka yang paling bisa mengadili adalah masyarakat atau rakyat Indonesia yang kita cintai ini. Nah, kita bersatu dalam menegak hukum, yaitu memaksulkan Gibran. Nah, terima kasih sahabat, saya bersyukur. Siap, benar Bung. Akhirnya rakyat berakal sehat bersatu untuk tumpas korupsi. Nah, walaupun transportasi umum investasi sosial, tapi tetap pakai uang untuk membangunnya. Kalau tidak ada untungnya, dari mana membiayakan? Nah, mantap, teruskan. Gimana ya, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Gimana mantap rakyat Solo, selamat berjuang demi masa depan anak cucu kita. Nah, saat ini belum bisa, satu saat harus terus dituntut untuk pertanggungjawabkan. Gimana semua kebijakan. Setuju kalau penegak hukum tidak siap mengadili Jokowi, maka rakyat siap mengadili siap penegak hukum. Inilah dunia terbalik. Nah, pemerintah saat ini ngubek mencari koruptor yang belum kelihatan, tetapi yang jelas-jelas koruptor tersebut di depan mata dibiarkan saja. Nah, apa yang namanya semut di seberang lautan tampak, tetapi gajah di pelupuk mata tidak nampak. Nah, rakyat sudah bosan dan dibohongi terus. Si oleh Jokowi ijazah aja tidak berani dilihatkan kepada rakyat Indonesia yang kasih gaji Jokowi. Nah, mantap, lanjutkan. Jokowi tukang bohong, tukang tipu-tipu rakyat selama jadi presiden. Utang negara menumpuk, ijazah juga palsu, anaknya juga cuma lulusan SMP
katanya lulusan luar negeri tapi palsu. Nah, termulnya juga dungu, orang korupsi nomor 1 di dunia dibelain terus. Nah, kan abang doa terbaik dari kami. Jakarta 80% tanahnya dikuasai oleh oligarki. Nah, beli sepeda terus maju saudara-saudara sampai kezaliman hancur lebur. Sampai tiba saatnya kehancuran bangsa ini. Saya orang sangat percaya dengan agama saya. Saya selalu meyakini jika menyerahkan kepemimpinan atau kepemimpinan pada orang yang bukan di bidangnya, maka tinggal kita tunggu kehancurannya di masa depan atau yang kita tunggu-tunggu. Nah, sangat setuju, lebih cepat lebih baik segera diadili si Jokowi dengan segera, dan maksulkan si Gibran jangan dibiarkan demi keselamatan negeri ini. Ingat, kedua orang itu sangat berbahaya untuk negeri ini. Mau negeri ini semakin rusak dan hancur. Nah, kemerdekaan berhasil berkat bersatunya rakyat. Untuk itu agar segera bisa menggusur Jokowi oligarki. Nah, Gibran juga termul geng Solo Projongso. Mari seluruh rakyat bersatu bergerak bersama agar cita-cita perubahan segera tercapai kaya bersama-sama. Nah, coba raya sadar RI sudah diacak-acak konstitusi oleh Jokowi saat berkuasa. Semua dilembagakan bisa diatur kebijakan sesukanya demi langgengkan kekuasaannya untuk keluarganya yang akan mengadili. Sudah jadi termul KPK, KPU, maka semua kejagung jadi termul yang dibawa Jokowi. Nah, ia bangun berangkat dari Solo mulai bergerak. Nah, harus dinempelkan juga harus dimulai dari Solo. Nah, lebih baik masyarakat turun tangan, lebih semangat lagi. Ayo rakyat Indonesia turunkan si Fufu Fafa, adili Jokowi beserta menantunya dan lain-lain sebagainya. Nah, saya heran Indonesia dibawa hancur oleh keluarga Jokowi ini. Kok mahasiswa nggak ada yang demo? Ada apa yang mudah-mudahan saja mereka memang lagi serius belajar lulus terus. Nah, tindakan orang masyarakat Solo harus lebih kontrik lagi supaya Bapak Prabowo lebih cepat mengambil tindakan yang nyata dan benar, dan Bapak masalah itu akan mengganggu jalan yang Bapak pimpin merusak dan tak usah dibela. Nah, saatnya Jokowi menuai badai, mudah-mudahan sesuai dengan ada masif rakyat waras yang sangat masif. Nah, wahai rakyat, ayo bersatu adili Jokowi, ana menantu dan kroni-kroninya. Nah, jangankan untuk menangkal dan mengadili Jokowi. Nah, ana dan menantunya untuk sekelas Silver yang memfitnah Wapres jika saja tidak tertangkap dan diadili dari kasusnya yang sudah ingkar janji. Nah, Solo, ayo contoh pasti Solo tercemar gara-gara Jokowi. Nah, kalau Jokowi itu orangnya jujur, pasti menetapkan kebenaran, dan Gusti Allah pastinya tidak dituntut masyarakat. Nah, banyak tinggal menikmati pensiun dengan tenang apa ada, gak melihat dengan perubahan visi. Jokowi sekarang muka bengkak, kulit gatal, dan berubah warna wis angel. Jelasin para pendukungnya Jokowi, ampun. Kita seorang masyarakat atau netizen di sini selalu menegak hukum dan selalu bersatu dalam membela kebenaran. Nah, terima kasih, jangan lupa berkomentar di dalam komentar ini. Salam NKRI harga mati.